Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Sekarang saya akan membahas materi tentang metode Thoriqah Mubasyirah. Nah, Thoriqah Mubasyirah ini suatu metode secara langsung. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dalam metode ini diantaranya yaitu latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru dalam metode ini, peran siswa dalam metode ini, dan yang terakhir kedudukan materi dalam metode Thoriqah Mubasyirah. Mari kita simak penjelasan dari metode Thoriqah Mubasyirah ini berikutnya. Poin yang pertama yaitu latar belakang metode Thoriqah Mubasyirah. Apa yang melatar belakangi metode ini? Nah, metode ini itu dilatar belakangi dari asal-usul atau sejarah metode Thoriqah Mubasyirah. Menurut Aziz Fahru Roji, awal mulanya atau awal munculnya metode ini yaitu adanya ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode sebelumnya. Jadi maksudnya adalah metode ini muncul akibat adanya ketidakpuasan terhadap pengajaran dengan metode gramatikal terjemah. Karena metode gramatikal terjemah ini dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan nyata di masyarakat. Berkembangnya metode ini ditandai dengan adanya penolakan mentah-mentah oleh para penganut tata bahasa penerjemah. Nah, jadi para penganut ini menginginkan metode Thoriqah Mubasyirah ini pengajaran asing itu secara langsung, penyampaian materinya itu secara langsung menggunakan bahasa itunya sendiri atau bahasa tersebut, tanpa menggunakan bahasa-bahasa pengantar lainnya. Pada abad ke-19, adanya suatu gerakan yang mendukung penghapusan pengajaran bahasa dengan tata bahasa penerjemah. Nah, gerakan ini itu dipelopori oleh Francois Gowin. Kenapa? Karena pada abad ke-19 itu negara Eropa sudah mulai terbuka, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan saling berkomunikasi aktif dengan kedua bahasa. Maka dicetuskanlah pendekatan dan metode baru oleh para ahli tata bahasa, yaitu para ahli tata bahasa Inggris, Prancis, dan lain-lain. Awalnya metode Thoriqah Mubasyirah tidak meyakinkan guru dalam pembelajaran bahasa karena dikaitkan dengan bahasa ibu. Nah, metode Thoriqah Mubasyirah ini bisa dapat diterima pada abad ke-20, yaitu setelah mendapat dukungan dari masyarakat Jerman. Nah, sekarang di Jerman itu metode ini dikombinasikan dengan metode eklektik, yaitu kombinasi antara metode langsung dan metode tata bahasa penerjemah. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari metode Thoriqah Mubasyirah. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, target yang paling utama dalam metode Thoriqah Mubasyirah ini adalah penguasaan bahasanya secara lisan. Yang kedua yaitu materi pengajaran atau materi pembelajarannya itu berupa kosakata. Yang ketiga, kaidah bahasa yang diajarkannya itu melalui contoh-contoh, kemudian siswa menyimpulkannya. Dan proses pembelajarannya pun bisa diperagakan oleh benda langsung atau tiruan, atau bisa juga berupa demonstrasi.
Itulah karakteristik dari metode thoriqah mubasyirah. Nah, selanjutnya ada tujuan dari thoriqah mubasyirah. Apa tujuannya? Yang pertama, agar para siswa itu bisa mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dalam bahasa sasaran. Maksud dalam bahasa sasaran yaitu bahasa yang dituju, bahasa yang ingin dipelajarinya, atau bahasa yang khusus. Nah, sedangkan menurut Acep Hermawan, tujuannya yaitu agar para pelajar mampu mempelajari bahasa asing yang dipelajarinya. Peran guru dalam metode thoriqah mubasyirah. Peran guru dalam metode ini yaitu harus aktif. Aktif dalam artian guru itu harus bisa menyampaikan materi dengan luas. Dan guru itu harus bisa memperagakan atau meniru semua materi atau kosakata yang sedang diajarkan, agar siswa itu tertarik gitu pada materi atau kosakata yang kita ajarkan. Terus peran guru dalam metode ini itu harus mahir berbahasa Arab, karena pada metode ini tidak dianjurkan adanya bahasa pengantar atau bahasa selain dari bahasa asing tersebut. Sedangkan peran siswa dalam metode ini juga harus aktif dalam artian harus menyimak atau mendengarkan dan kemudian memahami kosakata yang diajarkan oleh guru kalian. Apabila ada yang tidak dimengerti, hendaklah siswa itu harus menanyakan apa yang tidak dimengertinya. Nah, kedudukan materi pada metode thoriqah mubasyirah ini yaitu sebagai salah satu cara atau salah satu metode yang sangat penting digunakan ketika proses pembelajaran bahasa asing atau bahasa Arab. Kenapa? Agar siswa itu dapat menguasai kosakata yang telah guru sampaikan dan guru peragakan. Nah, itulah poin-poin penting dalam metode thoriqah mubasyirah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.